Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran statistika. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari video statistika mengenai data kelompok. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu diperhatikan dari materi ini yaitu memahami pengertian istilah-istilah statistika, memahami mengenai pengumpulan data, menentukan penyajian data, hingga memahami konsep dari pemusatan data. Sebelum kita mempelajari statistika lebih dalam, pernahkah kalian melihat atau menggunakan aplikasi di bawah ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Wah, sudah tidak asing lagi ya dengan media sosial ini. Nah, karena ini akan berkaitan dengan materi statistika, Ibu meminta kalian menuliskan berapa menit waktu yang dihabiskan bermain media sosial di kertas ini. Sekarang Ibu akan bagikan kertas ya anak-anak. Nah, langkah pertama dalam statistika yaitu adalah pengumpulan data. Data adalah informasi yang kita kumpulkan, bisa berupa angka atau kategori. Ada beberapa jenis-jenis data, seperti primer atau diperoleh langsung, sekunder atau data yang sudah diolah. Selanjutnya ada istilah populasi, seluruh orang atau benda yang akan diteliti. Selanjutnya ada istilah sampel. Sampel ini merupakan bagian dari populasi yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti survei, mengisi kuesioner. Istilah selanjutnya adalah jenis data menurut skala pengukuran. Yang pertama yaitu nominal. Nominal merupakan skala yang digunakan untuk memberi nama atau label pada kategori tanpa menunjukkan urutan. Nah, data contoh nominal yaitu warna favorit, jenis kelamin, jenis hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ordinal. Skala ini menunjukkan urutan atau tingkatan objek-objek yang diukur. Contohnya, peringkat di kelas, tingkat kepuasan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah interval. Skala ini menunjukkan ukuran tertentu dalam hasil pengukuran. Contohnya yaitu suhu dalam Celcius, tahun kalender, ataupun skor IQ. Yang keempat ada rasio. Rasio merupakan skala pengukuran yang akan menghasilkan data dengan mutu tertinggi. Data ini memiliki urutan, jarak antar data sama, dan ada titik nol mutlak. Contoh, berat badan, panjang benda, pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengerjaannya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Berdasarkan hasil kerja dua kelompok, diperoleh data kelompok 1 sebagai berikut dan data kelompok 2 sebagai berikut. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai pengumpulan data dan juga penyajian data sederhana melalui tabel sederhana yang telah dibuat masing-masing kelompok. Baiklah, sekarang kita akan memasuki langkah kedua, yaitu penyajian data. Yang pertama, yaitu adalah tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah daftar nilai data atau berupa nilai data individual ataupun nilai data yang telah dikelompokkan dalam selang interval tertentu, dan juga yang disertai nilai frekuensi yang sesuai. Penyajian data yang kedua adalah diagram batang. Grafik yang menunjukkan data dalam bentuk batang dengan tinggi yang sesuai dengan nilai frekuensi. Dapat diperhatikan seperti gambar yang di samping. Penyajian data yang ketiga yaitu adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang disajikan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa daerah atau juring. Bentuk penyajian data yang keempat adalah diagram garis. Diagram garis merupakan bentuk visualisasi dari data untuk menunjukkan perubahan data secara berurutan dalam suatu rentang waktu atau kategori. Diagram garis dapat diperhatikan dari gambar yang di samping. Langkah selanjutnya adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yang pertama yaitu adalah mean atau rata-rata.
Rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata dilambangkan dengan simbol X bar. Rumus X bar adalah sigma I sama dengan 1 menuju ke N Fi kali Xi per sigma I sama dengan 1 menuju ke N kali Fi. Dengan Fi adalah frekuensi, Xi adalah nilai tengah. Sebelum mencari X bar, kita perlu menentukan midpoint atau titik tengah. Nah, rumus untuk mencari titik tengah atau Xi adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berdasarkan tabel frekuensi di samping, diperoleh kelas pertama yaitu 15,5, kelas 2 diperoleh 45,5, kelas ketiga diperoleh 75,5, kelas keempat diperoleh 105,5, dan kelas kelima diperoleh 135,5. Selanjutnya kita substitusi ke dalam rumus ya X bar. Diperoleh X bar sama dengan 84,5. Jadi, rata-rata waktu yang dihabiskan bermedia sosial adalah 84,5 menit. Jadi, rata-rata yang untuk menentukan median, rata-rata pertama yang dihabiskan bermedia sosial adalah 84,5 menit. Mediannya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, berada di frekuensi kelas median kedua, yaitu 5 di interval. Untuk menentukan median, langkah pertama yaitu data tersebut ada 10, menentukan TB atau mediannya bawah. 10 dibagi 2 sama dengan median. Sama jadi, berada di frekuensi kelas median kedua, yaitu 5 di interval. Nah, selanjutnya untuk menentukan panjang kelas atau P, langkah kedua, yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil ditambah tepi bawah. 30 dikurang median 0 ditambah 1 sama dengan 61 dikurang 0,5 karena median terletak di interval 61 sampai 90. Nah, selanjutnya untuk frekuensi sebelum kelas median adalah 3, yaitu nilai terbesar dikurang nilai median adalah 2. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus median. Karena median 60,5 ditambah 30 dikali 5 kurang 3 per 2 sebelum sama kelas dengan median adalah 90,5. Dan frekuensi kelas median adalah median 2. Atau nilai tengah dari data tersebut adalah 90,5 menit. Yaitu 60,5 ditambah 30 dikali 5 kurang 3 per 2 sama dengan 90,5. Jadi, median atau nilai tengah dari data tersebut adalah 90,5 menit. Ukuran pemusatan yang ketiga adalah modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul dan berfungsi untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Nah, untuk mencari modus, kita tidak perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Adapun rumusnya yaitu TB ditambah P dikali D1 dibagi dengan D1 ditambah D2. Untuk menentukan modus, pertama kita lihat dulu tabel frekuensinya. Nah, dalam tabel frekuensi yang data sebelumnya diperoleh bahwa interval 91 sampai 120 memiliki frekuensi paling banyak di antara yang lainnya, yaitu 3. Selanjutnya kita akan menentukan tepi bawah dan panjang kelas. Untuk menentukan tepi bawah diperlukan A dikurang 0,5. A di sini artinya batas bawah dari data modus, sedangkan B adalah batas atas dari data modus. Jadi TB-nya adalah 90,5. Dan selanjutnya kita mencari panjang kelas atau P. B dikurang A ditambah 1, yaitu 120 dikurang 91 ditambah 1 sama dengan 30. Langkah kedua adalah menentukan D1 dan D2. D1 merupakan banyaknya frekuensi pada interval modus dikurangi dengan banyaknya frekuensi interval sebelumnya. Sedangkan D2 adalah banyaknya frekuensi pada interval modus dikurangi dengan frekuensi interval sesudahnya. Selanjutnya, substitusikan nilai ke dalam rumus modus. Modus sama dengan 90,5 ditambah 30 dikali 1 per 1 ditambah 1. Jadi, nilai modusnya adalah 105,5. Jadi, modus dari data tersebut adalah 105,5 menit. Setelah menonton video ini, coba kalian kerjakan soal untuk mengasah kemampuan kalian.
Untuk akses soal dapat di-scan di barcode ini. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak semua sudah paham mengenai statistik setelah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.